Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepadamu saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Di pagi hari ini dengan penuh sukacita saya menyapa saudara-saudaraku sekalian melalui firman Tuhan. Dari kitab Matius pasal 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudaraku, ini adalah perkataan Yesus yang disampaikan ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masanya. Ada satu kebiasaan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sesuai dengan tradisi mereka, sesuai dengan adat mereka, bahwa sebelum makan mereka akan membasuh tangan. Ternyata ketika itu murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan, sehingga mereka datang mengatakan bahwa hidup mereka najis. Saudaraku, sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh budaya mereka. Namun hubungannya dengan hidup kerohanian, sesungguhnya masalah najis tidak ada hubungannya dengan makanan yang masuk ke dalam mulut. Sehingga Yesus meluruskan pikiran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa sesungguhnya bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan seseorang, karena apa yang masuk itu akan masuk ke perut dan terbuang ke jamban. Namun saudaraku, ada ajaran baru yang disampaikan oleh Yesus yang membuat seseorang najis atau tidak itu tergantung dari apa yang keluar dari mulutnya. Misalnya perkataannya yang tidak benar, itu yang membuat dia najis. Atau tindakannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu yang membuat dia najis. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudaraku, Yesus melihat hati dari setiap orang. Apakah dari hatinya betul-betul ada satu niat kebaikan, ada satu ajaran yang memang betul-betul diyakini, sehingga kalau itu diyakini di dalam hati, tentu apa yang keluar adalah sesuai dengan apa yang diyakini. Tidak mungkin ada niat yang baik di dalam hati tetapi yang keluar tidak baik, itu tidak mungkin. Jadi tergantung hati. Makanya Yesus melihat bahwa pusat dari segala sesuatu adalah hati itu sendiri. Bila di dalam hati kita ada tergantung rasa benci, ada rasa dendam, tentu perbuatannya ada di dalam kebencian, dan dendam itu terjadi. Dan itu yang menajiskan seseorang di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan kasih dan perdamaian. Sehingga Yesus membuat ajaran baru ini supaya mereka betul-betul memperbaiki hatinya. Karena ada niat dan hidup kemunafikan di dalam hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, saudaraku. Jadi Yesus tidak menyukai hidup kemunafikan ada di dalam hidup seseorang. Sehingga buanglah kemunafikan itu, perbaiki hatimu, bersihkan hatimu. Dengan hati itulah maka apa yang keluar dari mulut kita yang berasal dari hati tentu akan membuat kita benar di hadapan Allah, saudaraku. Yang diutamakan adalah hati kita menjadi hati yang bersih, yang tidak bernoda, saudaraku. Hati kita menjadi hati yang dipenuhi oleh kepercayaan untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu menjadi tindakan kita dalam kehidupan ini, saudaraku. Itulah ajakan firman ini kepada kita, saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Melalui firman ini, kita diajak, saudaraku, mari jadikan hatimu menjadi bersih. Jangan ada kemunafikan di dalam dirimu. Jangan jadikan
simbol-simbol kekristenan untuk melakukan sesuatu tindakan yang jahat. Itu sangat menajiskan diri kita. Jangan jadikan identitas kita sebagai orang yang percaya, tetapi perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak jahat, yang tidak baik, yang jahat. Itu yang menajiskan kita, saudaraku. Kalau kita percaya, kalau kita beriman kepada Tuhan, mari bekerjalah, lakukanlah sesuatu sesuai dengan imanmu, sesuai dengan kepercayaan. Di sanalah kita menjadi hidup yang tidak najis atau hidup yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Engkaulah Allah, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengetahui tentang isi hati kami. Terima kasih atas firman yang telah menyapa kami, supaya hati kami bersih, hati kami dipenuhi oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Dengan kebenaran itu, maka perbuatan kami akan menjadi benar, hidup kami benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami hidupi, dan biarlah firman-Mu ini kami lakukan dengan setia, supaya kehidupan kami damai, supaya kehidupan kami berkenan di mata Tuhan. Sertailah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah kehidupan mereka. Ketika ada sakit mereka rasakan, ya Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan, serta dalam pengharapan yang hidup selalu kepada Tuhan. Kalau mereka lemah, atau kalau mereka putus asa, berikan mereka keyakinan dan pengharapan, supaya dengan demikian mereka dapat melihat bahwa masa depan sesungguhnya sudah Tuhan nyatakan, dan masa depan itu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua dalam melakukan aktivitas hari ini. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, biarlah hati kita bersih, sehingga hidup kita berkenan di mata Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan memberkatimu saudaraku.